Review Galbay pinjaman online isi cash. Di video kali ini kita akan share lagi mengenai melakukan pinjaman online di aplikasi ini, mulai dari lancar-lancar aja hingga yang namanya gagal bayar. Seperti apa penagihan DC lapangan? Karena secara aplikasi isi cash ini resmi OJK, yang seharusnya dalam tata cara penagihannya pun ini harusnya baik-baik saja dan tidak keluar gondar. Lalu bagaimana dengan kenyataannya? Maka dari itu di sini kita akan bahas. Sebelumnya buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan info-info yang terbaru dan nyalakan juga loncengnya. Oke teman-teman, untuk aplikasi isi cash sendiri di sini memang maksimal limitnya itu besar ya, hingga 80 juta rupiah. Tapi walaupun begitu, walaupun ini aplikasi resmi OJK ya, patokan kita mereview aplikasi ini bukan dari situ saja. Karena yang lebih penting adalah mengenai gagal bayar dan juga bunga yang diterapkan. Di bagian sini kita bisa melihat ya, untuk bunganya ya, mulai dari 24% per tahun ya. Tidak ada biaya manajemen tambahan katanya tuh. Namun tergantung ya teman-teman ya, apakah akan ada biaya tambahan atau tidak sekiranya teman-teman nanti pinjam misalnya 1 juta lalu masuknya ternyata kurang dari 1 juta, artinya itu ada tambahan biaya. Entah itu admin ataupun apa gitu. Nah, namun di sini untuk biaya layanan tadi kan dibilang nggak ada tambahannya. Belum tentu ya teman-teman, itu pasti akan ada biaya adminnya. Nah, di sini untuk aplikasi ini biasanya tenornya itu kecepatan ya teman-teman. Misalnya teman-teman minjam itu 1 bulan, yang mana 1 bulan itu dihitung ya 30 hari ataupun ya minimal 28 hari lah. Kadang-kadang 25 hari sudah risih ya ditagih di telepon. Nah, aplikasi ini biasanya kecepatan seperti itu teman-teman ya. Contoh nih, teman-teman ngambil di 2 minggu misalnya tenornya. Kalau misalnya ada yang kecil masih tersedia ya. Nah, itu kadang-kadang kan harusnya 14 hari ya, 2 minggu itu. Kadang-kadang masih 10 hari udah ditagih, belum jatuh tempo udah ditagih. Nah, yang lebih herannya lagi, aplikasi ini ternyata teman-teman, walaupun resmi OJK, walaupun penggunanya udah di atas 50 juta ya di sini ya, ada juga nih orang-orang yang mengalami di teleponnya itu keluar kondar, ditagihnya keluar kondar. Yang mana seharusnya tidak boleh melakukan penagihan keluar kontak darurat, walaupun hanya sekedar dengan ke nomor saudara kita. Jadi untuk aplikasi ini ternyata ada yang menceritakan juga bahwasanya pinjamnya itu ketika melakukan pinjamannya itu memasukkan 2 nomornya dan juga nomor kontak darurat. Sebenarnya dia punya 2 nomor HP, tapi ternyata tidak ke nomor utamanya, tidak ke nomor kontak daruratnya ya. Entah memang di nonaktifkan atau kayak gimana, yang pasti ternyata melakukan penagihan ke saudaranya. Nah, inilah yang bisa yang namanya menyebabkan teman-teman yang mungkin ada yang malu ya kalau misalnya ketahuan keluarga dan sebagainya, itu juga akan menjadi masalah. Nah, maka dari itu setidaknya kalau misalnya teman-teman tahu bahwasanya aturan OJK itu melarang bahwasanya kita itu ketika melakukan pinjaman ya, si desanya ini melakukan penagihan ke luar kondar ataupun ke orang lain, itu tidak diperbolehkan. Nah, ketika kita sudah tahu itu melanggar, maka sebenarnya kita bisa melaporkannya ke OJK mengenai bukti-buktinya bisa disampaikan ya, seperti itu. Namun untuk aplikasi ini tentunya ya dibilang resmi ya, resmi teman-teman ya. Namun yang pasti selain dari keluar kondar sebagian ya, mungkin tergantung DC-nya, tidak semua seperti itu. Karena kan beda-beda orang ya. Bisa saja ada yang baik-baik saja. Namun rata-rata aplikasi pinjaman online ya kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Namun biasanya yang melakukan pelanggaran seperti itu jarang sekali DC-nya turun ke rumah, karena mereka merasa bahwasanya apa yang telah dilakukannya itu melanggar aturan dari OJK teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau nanya juga, mungkin tulis aja di kolom komentar, mungkin ada yang pernah didatangi DC juga. Silahkan aja ya share pengalaman kalian seperti apa melakukan pinjaman online di aplikasi isi cash yang satu ini. Karena aplikasi isi cash ini di tahun 2025 ini sudah terlihat ya, lebih dari 50 juta pendownload penggunanya, yang semakin tinggi ya. Ya mungkin dari pelayanannya bagus ya, dan sudah dikenal juga ya nama isi cash ini. Namun itu bukanlah sebuah halangan sebenarnya ya. Yang pasti intinya kalau misalnya di pinjaman online manapun, ketika mengalami gagal bayar ya pasti ada aja ya yang hal-hal seperti itu. Jadi
tidak satu aplikasi yang seperti itu, kadang-kadang rata-rata hampir setiap aplikasi melakukan hal yang sama, ada yang melanggar dan sebagainya. Namun untuk keseluruhan dalam segi pelayanannya ya bagus-bagus aja teman-teman. Seperti itu ya untuk review Galbay aplikasi EasyCash ini.